Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin fi awalihi wa akhirih daimin ila yaumil qiyamah. Wassalatu wassalam ala rasulillahil mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Nama saya Sastrawan, saya adalah salah satu mahasiswa dari Prodi Ilmu Hadis dari IAIN Jahwiyah Cotkala. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah saya, yaitu dari studi Ma'anil Hadis. Tema yang akan bawakan merupakan adalah bagian dari berita. Salah satu penyebab saya ingin membahas tentang tema ini yaitu saya mendapati satu hadis sahih dari akun Instagram hadis sahih, yang mana hadis sahih itu mengatakan dari riwayat Abu Hurairah bahwasannya Nabi bersabda, kafa bil mar'i kadziban ayyuhad disabikulli ma sami'ah, yang artinya cukuplah seorang itu sebagai pendusta atau pembohong ketika dia menceritakan semua berita yang dia dengar. Di sini saya telah mencari kebenaran hadis tersebut dan benar bahwasanya hadis tersebut adalah hadis sahih yang merupakan hadis riwayat Muslim nomor hadis kelima, yaitu pada kitab Sahih Muslim. Penulisnya pastinya Imam Muslim, atau nama lengkapnya Abu Husain Muslim ibnu Al-Hajjaj ibnu Muslim Al-Qusairi Al-Nasaiburani. Hadis tersebut terdapat pada kitab Muqaddimah bab larangan menyebarkan berita dusta nomor hadis kelima. Perawi pertamanya yaitu Abu Hurairah, dan juga terdapat dua jalur sanad. Saya bacakan: wa haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz al-Ambari haddatsana abihi Hawil wa haddatsana Muhammad bin Musanna haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala haddatsana Syu'bah an Hubay bin Abdurrahman an Absin bin Asim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bi kulli ma sami'a, yang artinya diceritakan kepadaku Ubaidullah bin Mu'adz al-Ambari, diceritakan kepadaku ayahku dari ayahku. Hawil di sini perpindahan sanad, dan diceritakan kepadaku Muhammad ibnu Musanna, diceritakan kepadaku Abdurrahman ibnu Mahdi berkata, diceritakan kepada kami Syu'bah dari Hubayb ibni Abdurrahman dari Habsin ibni Asim dari Abi Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seseorang itu sebagai pendusta atau pembohong ketika dia menceritakan semua berita yang dia dengar. Dengan makna bahwasannya hadis ini melarang menyebarkan berita tanpa memastikan kebenarannya karena dapat menimbulkan fitnah, kesalahpahaman, dan kerugian orang lain. Bahkan kerugiannya bisa mencapai tingkatan nasional ataupun internasional karena begitulah besar penyebab dari dusta atau pembohong. Hal ini berkaitan juga dengan jurusan saya, yang mana mencari kebenaran sebuah hadis. Lalu hadis tersebut telah saya takhrij bahwasannya hadis riwayat Muslim ini
sanadnya semuanya baik, tidak ada cacat pada sanadnya. Semua periwayatannya jujur dan tidak ada kelemahan ataupun perawi yang menyeleneh, yang ada kelainannya. Tidak, pada sanad ini tidak ada. Jadi bahwasannya telah benar dari garis sanad, hadis ini telah sahih atau kebenarannya dapat dipercaya. Sedangkan kritik matan, hadis ini sesuai dengan ayat Al-Quran juga, yaitu pada surah Al-Hujurat ayat ke-7, yang artinya, ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Seandainya dia menuruti kemauanmu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Akan tapi Allah menjadikanmu cinta kepada keimanan dan menjadikan imanmu itu indah dalam hatimu, serta menjadikanmu benci kepada kefakiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Makna dari mengikuti jalan kebenaran yaitu jalan yang memang tahu dasarnya, tahu sumbernya, tahu informasi yang dia dapatkan. Dan kita telah diajarkan juga bahwasannya apabila ada suatu berita, kita tidak boleh langsung percaya, akan tetapi mencari kebenarannya. Bahkan itu tingkatan yang membawa nama Rasul, yang telah diajarkan oleh kita juga bahwasannya ilmu untuk mengetahui hadis itu sahih atau tidak telah diajarkannya yaitu para ulama bagaimana mencari hadis yang sahih, karena pada zaman dulu itu banyak hadis-hadis yang menyeleneh, yang asal-asal dibuat. Dan saya juga telah mendapati hadis yang serupa, akan tetapi beda periwayatan pertama atau dari siapa hadis itu muncul, yang mana hadis yang awalnya tadi akun dari Instagram itu berasal dari Abu Hurairah, dan saya dapati ada juga periwayatan lain yaitu dari Umar bin Khattab, salah satu sahabat dekat Nabi, yang mana perbedaannya hanya di awal kalimat saja. Dari Abu Hurairah, beliau menggunakan kafa bil mar'i, sedangkan dari Umar bin Khattab menggunakan kata bihas bil mar'i yang memiliki arti yang serupa. Dan hadis tersebut saya jumpai pada kitab yang sama, kitab Sahih Muslim, dengan nomor hadis ke-8, tidak terlalu beda jauh. Terus penjelasan dari matan tersebut yaitu larangan menyebarkan berita dusta atau berita yang tidak ada verifikasi tentang kebenarannya. Poin keduanya yaitu pentingnya memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, dan menyebarkan berita dusta dianggap dosa besar. Nah, di sini juga berkaitan dengan hadis lain yang mana Rasul mengatakan bahwasannya apabila ada seseorang yang mengkaitkanku dengan namaku, maka persiapkanlah kursi di neraka. Makna hadis tersebut bahwasannya Rasulullah melarang keras kepada pada orang lain untuk tidak asal memberikan informasi yang asal, karena itu dapat menimbulkan kehancuran. Apalagi kebohongan atau kedustaan atau informasi yang tidak ada dasarnya itu menggunakan nama Nabi, itu membuat perkataan tersebut atau informasi tersebut menjadi fatal. Karena apabila dikatakan kepada satu orang, itu akan menyebar kepada orang lain, sehingga terdapat dosa yang berantai atau dosa yang tidak ada akhirnya, yang mengatakan ini dari fulan, dari fulan, dari fulan. Hal tersebut dapat, ya begitulah, yang tidak dapat
menjadikan berita besar tapi menipu. Penjelasan ma'anil ini bahwasannya dari sejarah zaman dulu, bahwasannya ketika dari zaman Rasul saja itu telah ada dusta yang dikaitkan dengan nama Nabi, yaitu Nabi Muhammad, sehingga tidak heranlah bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan hal tersebut, mengatakan hadis yang tadi yang saya mengatakan bahwasanya apabila seseorang menyandarkan namaku, maka persiapkanlah dia kursi di neraka. Hal tersebut membuat tegas para orang-orang yang ingin berdusta atau menggunakan Nabi dua kali. Hal tersebut juga berlaku pada zaman-zaman berikutnya, yang mana zaman dulu juga mengeluarkan hadis itu hanya untuk kesenangan pribadi atau kepentingan suatu kelompok saja. Seperti ada seseorang yang saya tidak mengatakan dia ulama ataupun orang yang berilmu, dia mengatakan dengan bersandarkan nama Nabi hanya untuk dilirik oleh para raja. Begitu juga pada masa pembukuan hadis, masih banyak juga fitnah-fitnah ataupun hadis-hadis yang tidak ada dasarnya. Bahkan sejarah zaman dulu juga menjadi pertimbangan untuk zaman sekarang, yang mana dari seorang ilmuwan ataupun salah satu tokoh ulama kontemporer, Ahmad Amin, yang merupakan salah satu dari ulama zaman sekarang yang lahir pada abad ke-19, ia mengatakan atau mengambil penjelasan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasannya Ibnu Abbas dulu sering menuturkan hadis Nabi karena tidak ada yang memalsukan hadis itu sepengetahuan dia dulu. Akan tetapi masa demi masa semua orang mulai menempuh jalan kesusahan dan kehinaan karena hadis-hadis yang menyebar itu hadis palsu dan tidak ada manfaatnya, sehingga Ibnu Abbas meninggalkan hadis-hadis itu dan hanya mempercayai hadis sebatas yang diketahui oleh beliau. Hal ini sangat disayangkan ataupun sangat merugikan kita karena informasi dulu kita ambil juga di zaman sekarang sebagai referensi. Dan kaitannya pada zaman sekarang, untuk implementasi zaman sekarang memiliki sumber berita atau sumber informasi yang sangat memadai, yang mana internet ataupun HP sekarang itu bertebaran luas. Kita mencari informasi hadis ini tinggal searching dan mendapati ilmu ini, mencari tata cara salat, mencari ilmu fikih itu sangat gampang. Akan tapi kebenaran dari ilmu tersebut belum kita memastikan, apalagi ada sosial media seperti Facebook, Instagram dan lainnya. Apalagi ada salah satu aplikasi yang sekarang kita dapat jumpai, bahkan banyak pemakainya, yaitu aplikasi TikTok. Sampai aplikasi tersebut dijuluki dengan aplikasi hoax, dikarenakan banyaknya hoax atau kebohongan dari hal tersebut. Dan kebohongan ini atau hoax ini menyebabkan kepercayaan pada masyarakat, yaitu masyarakat sangat terganggu dengan berita hoax. Telah saya cari di sebuah artikel yang telah membuat postingan ataupun berita ataupun wawancara kepada orang-orang yang persentase terganggunya dengan mengenai hoax ini, yang mana
84,5% masyarakat terganggu dengan berita hoax yang terjadi pada sosial media. 75,9% atau 80% kita anggap berita hoax mengganggu kerukunan bermasyarakat. Hal ini disebabkan karena fitnah dari A ataupun dari B yang mengatakan si C ini buruk. Hal ini dapat menyebabkan kerukunan masyarakat terganggu karena tidak tahu sumber informasi atau asal aja menerima berita dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab di sosial media. Lalu masih banyak lagi masyarakat, seperti 54% masyarakat masih ragu-ragu apakah berita tersebut benar atau palsu. Jadi apabila sekarang ingin mendapatkan informasi, lebih baik kita harus mencari informasinya di platform ataupun web yang kita percayai. Seperti berita zaman sekarang, banyak berseliweran konflik negara yang sedang berperang, apalagi konflik di Palestina yang sedang berperang. Jadi kita harus mencari tahu orang yang memang mendapati sumber itu asli atau tidak. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan asar ucapan dari sahabat maupun dari Umar bin Khattab dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma di atas menunjukkan bahwasannya hukum orang yang membuat berita dusta dan orang yang sekedar menyebarkan berita dusta tersebut adalah sama, yaitu sama-sama disebut pendusta, baik itu disengaja ataupun tidak, baik itu hanya bercanda sebagai candaan saja bahwasannya si fulan begini, itu sama seperti pendusta karena ditakutkan menjadi sebuah berita ataupun yang dapat menyakitkan si korban. Sehingga seseorang tidak boleh meremehkan masalah ini dengan mengatakan bahwa dia hanya menyebarkan atau men-share berita, bukan orang yang pertama kali membuatnya. Sehingga kaidah Islam dalam masalah ini adalah menyebarkan berita bohong adalah pembohong, atau lebih kerasnya, bahasa kasarnya, pendusta. Karena tentu saja tidak semua berita yang sampai kepadanya, yang tidak sampai kepada kita adalah berita yang benar. Sebagiannya adalah berita palsu. Hal ini dapat kita buktikan dari kitab-kitab maudhu. Banyak hadis yang mengatakan atau menyandarkan dari nama Nabi, sehingga ketika dia menyebarkan semua berita yang dia dengar, bisa dipastikan dia adalah pembohong. Maka apabila kita mendapati suatu berita di dalam internet ataupun dimanapun itu, lebih baiknya kita harus mencari sumber hadis tersebut atau sumber informasi yang kita telah dapati dari internet tersebut. Mungkin ini aja yang saya dapat sampaikan. Billahi taufik wal hidayah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.